Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Sulis dengan materi simulasi digital. Di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang KD-KD yang telah kita pelajari selama 1 tahun. Di pertemuan kedua kita sudah mempelajari KD 3.1 yaitu menerapkan logika dan algoritma komputer. Sekarang kita mau belajar KD 3.2 yaitu menerapkan metode peta mindai. Apakah itu peta mindai? Mind map adalah suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi dalam bentuk diagram. Biasanya mind map ini mengedepankan visual, gambar-gambar yang menarik untuk mempermudah kita dalam kita memahami suatu informasi. Lalu penemu mind map yaitu Tony Bursan, seorang psikolog dari Inggris. Nah, sedangkan peta konsep adalah pemetaan konsep-konsep yang saling berhubungan dan disertai beberapa penjelasan singkat dengan panjang yang berbeda. Jadi, perbedaan antara konsep dan mind map, kalau konsep mengedepankan unsur kata-kata, sedangkan tadi yang sudah Ibu jelaskan, mind map atau peta mindai itu lebih mengedepankan unsur-unsur gambar atau visual. Lalu ada manfaat-manfaat dari mind map atau peta mindai. Mind map itu harus dipahami oleh seorang pendidik disebabkan karena bisa membantu siswa dalam mempelajari pembelajarannya yang tadi Ibu sudah sebutkan agar mempermudah kita dalam memahami suatu informasi. Ya, beberapa manfaat penerapan peta konsep diantaranya yang pertama, membantu siswa untuk bisa atau dapat merencanakan serta berkomunikasi. Yang kedua, membuat kamu menjadi lebih kreatif. Yang ketiga, membuat kamu di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang keempat, membuat kamu juga dapat lebih fokus dalam menyelesaikan permasalahan. Yang kelima, memudahkan di dalamnya menyusun serta juga menjelaskan pikiran-pikiran yang terdapat dalam pikiran kamu. Yang keenam, membantu kamu untuk lebih mudah dalam mengingat tentang yang akan kamu pelajari. Lalu yang keenam, membantu kamu untuk bisa atau dapat belajar lebih cepat, efisien, dan juga melatih gambar keseluruhan. Yang ketujuh, mampu untuk mengefisiensikan waktu di dalam mempelajari sebuah informasi. Cara membuat mapping. Yang pertama, tema utama harus terletak di tengah. Ya, temanya harus terletak di tengah. Seperti ini. Tema utamanya harus terletak di tengah. Ini juga tema utamanya harus terletak di tengah. Lalu yang kedua, dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang berkaitan dengan tema utama. Tema-tema turunan, contohnya, tema-tema turunan ini tema utama, ini tema turunannya ya. Tema utamanya mind mapping, ini tema turunannya planning, creativity, ya, productivity, collaboration, benefit. Ini adalah tema turunan. Lalu cari hubungan antar setiap tema yang ditandai dengan garis atau simbol. Gunakan huruf besar, buat peta pikiran di kertas polos dan hilangkan proses edit. Yang kelima, sisakan ruang untuk penambahan tema. Nah, ini tadi ada garis-garis atau simbol-simbol ya untuk mempermudah kalian dalam memahami suatu informasi. Ini adalah contoh-contoh dari jenis-jenis mind map. Yang pertama, firstborn mind map.
Yang pertama, first ball mid map seperti ini contohnya. Yang kedua, branch mid map model seperti ini. Ya, kalian bisa lebih berimajinatif dalam membuat mid map jika menggunakan brand mid map model. Ya, ini ada kreativitas kalian sendiri, yaitu cycli mid map seperti ini, ya. Lalu flowchart mid map seperti ini. Kelebihan dan kekurangan peta Mindai. Kelebihan dari metode mid map antara lain, yang pertama, setiap mid map atau peta pikiran bersifat unik. Yang kedua, dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Kamu bisa menuangkan pendapat-pendapat kamu dalam mid map tersebut. Yang ketiga, catatan lebih padat dan jelas karena fokus pada inti materi. Jadi inti-intinya kamu bisa bikin mapping, jadi kamu lebih mudah memahaminya. Lebih mudah mencari catatan jika diperlukan, betul. Kalau kita sudah mengetahui inti-inti dari informasi, kita buat mappingnya, kita lebih mudah menemukan informasi yang kita sudah catat. Lalu mudah melihat gambaran keseluruhan, memudahkan penambahan informasi baru. Yang G, penyajian ulang bisa lebih cepat. Yang H, membantu otak untuk mengatur, mengingat, membandingkan, dan membuat hubungan. Jadi, kalau kita membuat mapping, kita lebih mempermudah kita untuk mengingat suatu informasi atau pelajaran yang kita pelajari, dibandingkan kita harus membaca secara banyak informasi tersebut. Ya. Lalu kekurangan dari metode mid map. Antara lain, hanya siswa yang aktif yang terlibat. Yang B, tidak sepenuhnya siswa yang belajar. Yang C, mid map siswa bervariasi sehingga guru akan kewalahan memeriksa mid map masing-masing siswa. Itu saja hari ini yang kita pelajari di KD 3.2. Selamat belajar, semangat terus dalam PJJ kita. SMK bisa.